Anda beberapa kali mengilustrasikan bahwasannya periode selama beberapa dekade yang dilalui oleh Raden Mas Ontowiryo atau Diponegoro itu dipicu atau dipengaruhi oleh tsunami, kejadian-kejadian dunia yang mungkin dimulai dengan revolusi Prancis 1795, terus kenaikannya Napoleon 1799, beliau jadi raja 1804. Tapi mungkin ilustrasikan bagaimana pengaruh pertikaian antara dua kekuatan besar antara Prancis dan Belanda. Bahkan ada yang ketiga namanya Inggris. Bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut mempengaruhi awal dekade atau abad ke-19 di Indonesia. Ya, sebenarnya bagi saya sebagai sejarawan ini adalah it's the First World War. Ya? Siap. Perang Napoleon, perang revolusi adalah perang global pertama untuk dunia barat. Ya. Prancis memotong leher dari mereka punya raja pada bulan Januari 1793. Dan pada bulan yang sama, Inggris mendeklarasikan perang terhadap Republik, dan Republik menjadi salah satu ancaman yang real untuk Inggris, sebab semua sendi-sendi dari masyarakat dan konstitusi Inggris didasarkan di atas salah satu kebangsawanan dan salah satu monarki dan lain-lain, dan semua itu akan disikat habis seumpamanya kita runtuh dan Prancis bisa menaklukkan Inggris. Jadi ini salah satu perang ideologi. It was an ideological war. Perang tanpa ada, kita kirim ekspedisi ke Argentina, kita kirim ekspedisi ke Syria dan Mesir. Juga areal dari Laut India menjadi salah satu pusat dari perang, sebab kita harus mempertahankan pengairan untuk bisa mempertahankan India. Ya? Dan India adalah salah satu tangsi di dalam Laut India bagi kita, 250,000 pasukan sepoi yang kita bisa pakai di semua wilayah. Dan kalau itu dibekukan oleh aset-aset militer Prancis, bisa menjadi fatal. Ya? Jadi Lord Minto disuruh oleh pemerintah Inggris untuk menaklukkan pulau-pulau yang di tangan Prancis pada waktu itu. Jadi Pulau Bourbon, Pulau Mauritius, dan Pulau Jawa, di Laut India. Dan setiap pulau, 1809 untuk Bourbon, 1810 untuk Mauritius, dan 1811 untuk Pulau Jawa, Minto bergabung dengan pasukan. Dia bukan orang militer, dia orang politik. He is a Governor General of India. Ya? Salah satu tugas atau Governor General Bengal pada waktu itu julukan. Dan dia meluangkan 9 bulan dari 3 tahun atau 4 tahun sebagai Governor General untuk ekspedisi ke Jawa. Dan kita harus mempertanyakan mengapa. Ya? Mengapa dia meluangkan waktu untuk datang ke sini? Ya, ini sesuatu yang penting bagi Inggris, sesuatu yang dari keputusan dari Minto sendiri, dia mengabaikan instruksi dari pemerintah dan dari Radvan India di EIC, bahwa Pulau Jawa ditaklukkan lantas tarik semua pasukan. Dia bilang itu tidak manusiawi. Sesudah ditaklukkan, kita harus ada semacam administrasi. Dan administrasi adalah sesuatu yang expensive. How can I get a cheap administration? Dan dia ambil kartu truf. Dia seorang Freemason. Ya? Mason bebas. Dan dia pikir, seumpamanya kita menaklukkan semua aset militer Franco-Prancis, dalam hitungan 6 minggu sudah game, set, and match. Sesudah itu kita akan merangkul keluarga besar, the Cransons, the Muntingis, the Van Brams, supaya mereka sudi
bergabung dengan kita, dan tali yang paling manjur adalah tali dari Mason bebas. Sebab mereka adalah Mason bebas dan kita di India punya brother lodges. Dan apa yang Minto buat adalah bahwa dia memasukkan Raffles pada waktu itu masih muda sekali di dalam lingkungan dari Mason bebas dan di bawah naungan dari Nicholas Engelhardt yang punya salah satu perpustakaan yang hebat sekali di Cililitan. Dia masuk di dalam the Freemasons, ya, dan itu menjadi salah satu tali, salah satu mencerminkan this is international. Ya, mungkin sekarang kita adalah lulusan Oxford atau Harvard atau adalah ya salah satu gabung yang khusus, ya. But this is the First World War. Yeah. Java is in the First World War. Dua pertanyaan. Apa yang menurut Anda yang secara struktural membedakan perlakuan atau sikap Inggris terhadap Jawa dibandingkan apa yang dilakukan oleh Daendels dari 2008 sampai 2011? Mulai dari tahun 2011. Dan kedua, apakah benar bahwa dari awal waktu itu Raffles atau Raffles itu fascination-nya memang dengan Pulau Jawa dari semasa kecil? Iya, sebenarnya dia membangkitkan diri dari nol. Dia menjadi kulit tinta di East India Company House dengan gaji kira-kira 90 pounds per tahun, ya. Mungkin 20 juta per tahun, ya. Dan dia datang dari nol, tapi dia cerdas sekali. Tidak ada Xerox machines, tidak ada fotokopi, ya. Dia menjadi orang tukang fotokopi, ya. Sebab dia harus membuat salinan dari semua laporan, dari Deshima sampai ke Mocha, sampai ke Coromandel, sampai ke dari semua aset-aset dari East India Company. Dan oleh sebab dia punya photographic memory, semua dokumen yang dia menyalin, dia bisa ada retensi. Kayak Einstein di kantor paten. He's like kantor paten. Dia punya komputer. Atau Benjamin Franklin di perpustakaan di Boston waktu itu. He luar biasa. And he could be multitasking. He could be doing this at the same time he's dictating the Bhagavad Gita kepada dia punya juru tulis, and at the same time dictating a letter to Lord Minto, satu dispatch. So he was a dia punya kelebihan, dia juga seorang yang cukup, he's a social climber, dia orang yang mau memperbaiki diri, dan dia punya salah satu cara yang sangat jeli untuk merangkul orang-orang yang jauh lebih kedudukan masyarakat jauh lebih tinggi seperti Lord Minto. Tanpa he didn't patronize them. Dia tidak keterlaluan, tidak orang yang asal bapak senang atau orang kaya baru. Alamiah sekali. Dia cukup alamiah, dan seperti ide dari Minto sendiri, walaupun itu datang dari Raffles, dan semua dia bisa mengatur dari Melaka dan Penang untuk dia kirim surat kepada semua petinggi dan semua raja di seantero Nusantara, dari Palembang sampai ke Bone dan Bali. He's a political agent for the government, dan dia belajar adat istiadat, bagaimana untuk membujuk orang untuk mau bekerja dengan Inggris. Sebab walaupun kita kirim satu pasukan yang cukup berarti, 12,000 pasukan, hampir semua dari aset-aset militer harus langsung ditarik dari Jawa untuk ke medan perang lain, atau di Mesir atau di Eropa sendiri. Jadi dia harus dengan tekun membuat salah satu sistem di mana orang dirangkul
ya di sini. Jadi dia punya beberapa petinggi lokal seperti Surya de Monggolo di Torboyo, satu keluarga Bustaman yang sangat tersohor Arab Jawa. Dia punya Paku Natanegara di Sumeneb, Sultan Abdul Rahman yang menjadi penasihat dan kerjasama dengan Raffles untuk History of Java. Dia punya Pangeran Notokusumo yang kelak akan diangkat Inggris sebagai Paku Alam. Jadi dia bisa dengan jeli tahu bahwa budaya adalah salah satu kunci untuk bisa membuka hati dari orang lokal. Dan kita bisa lihat, ya sebenarnya kita pakai sekarang bahasa Indonesia, tapi pada waktu itu bahasa Jawa. Dan kalau John Crawford residen, dia bisa menguasai bahasa Jawa Kromo Inggil di dalam 6 bulan, dan Kromo Inggil menjadi salah satu passepartout bagi dia untuk melaksanakan tugas sebagai residen. Dia bisa bicara langsung kepada Diponegoro pada waktu itu dan ayahnya Sultan ketiga, semua negosiasi. Dan kalau kita lihat dunia keluarga Diponegoro, sangat majemuk sekali. Dan the medium which joined those was Javanese. Dia punya dokter pribadi orang India, orang Sepoy, dari Bengal. Dia punya paman favorit orang peranakan Tionghoa, Joyo Kusumo, yang ibunda adalah Masayu Somersanawati, orang Tionghoa, selir favorit dari Hamengkubuwono II. Dia punya house guests Al-Ansari dari Jeddah, salah satu keluarga Arab, saudagar, dan dia punya sohib yang setiap hari berjumpa, John Crawford, seorang Calvinist dari Edinburgh. Jadi di dalam ini salah satu dunia majemuk. It's not di kotak-kotak. Ini adalah pecinan, ini adalah pekojan, ini adalah areal-areal dari pribumi di Taman Sari. It was a very majemuk world, and the glue which bound that together was the ability to use Javanese. That was the lingua franca. Interaksi atau penyikapan sosial dan budaya seperti itu merupakan kontras yang cukup besar dibandingkan apa yang terjadi selama 3 tahun sebelumnya kan. 2008 kalau 2011. Raffles, karena pendekatan Daendels tuh Daendels orang tukang pukul. Dia ini yang administrasi, mau saya angkat. Tapi paling-paling dia bisa pasar Melayu, tidak bisa bahasa Jawa. Dan dia tergesa-gesa dan sangat kejam. Dia orang yang menjadi komandan di Ambon oleh sebab dia kehilangan Ambon dan Pulau Banda kepada Inggris. Langsung dia lapor kembali ke Batavia, dia dieksekusi. He was shot. Seorang yang menjengkelkan dia di areal dari Posveg juga diangkat ke Posveg, dan seorang Demang yang menjadi kerabat dekat dengan permaisuri favorit dari Hamengkubuwono II juga diberondok. He was just shot by a firing squad. Ini sedikit lain, Dan saya kira dalam pikiran saya yang agak far-fetched, ini sebab Diponegoro mau seorang Inggris sebagai biographer and not a Dutchman, because he looked back to this era of the British time as a zaman mas, Melekat sekali. Dia betul-betul merasa bahwa ini sesuatu yang, it was an enlightened period, and it was a period where budaya Jawa mungkin for the wrong reasons dihargai dan diorbitkan. And obviously Raffles is knighted on the 27th of May, and he's just published his book on the 10th of May 1817. Jadi ini kita bisa naik down bukan hanya sebab seperti Cornwallis di Saratoga dan Yorktown, atau seperti Hugh Hope, the Peninsula Wars, tapi juga dengan melanglang buana dengan aset budaya. Dan History of Java was a phenomenon. Banyak orang yang mengincar
Java became a fashionable term. People wanted Javanese furniture. Princess Charlotte, who was married to the heir to the she was the heir to the throne. Dia diberi aset seperti Sumbanese ponies and Javanese oak furniture and kris dan wayang collections. Ini menjadi booming di London untuk satu beberapa waktu. Tapi di belakang itu, jangan salah, ada salah satu unsur yang sangat keji dari semua. Kita semua tahu buku dari Remy Limpak. Namanya The Berandende Kampung van General Spoor. General Spoor punya kampung-kampung yang sedang diletuskan atau dibakar, bumi hanguskan. Sebenarnya dari Melaka sampai ke Surabaya, Melaka ditaklukkan oleh Albuquerque. Melaka pada waktu itu 6 kali lipat London. London had 50,000. Melaka had 300,000 people. It's not a small place. Dan ditaklukkan dan semua pusaka dirampas dan tenggelam dengan Flor del Mar. Waktu akan diangkut ke Goa. Sampai ke Surabaya waktu General Mansur. Kita kehilangan satu jenderal dan untuk itu kita mau balas dendam dengan mendatangkan the 5th Indian Division with fighter jets, with tanks, and street by street in Surabaya ditaklukkan. So the subtext is written in blood. Jelas sekali. Satu example. Kita menaklukkan Jogja. Kita ditaklukkan oleh orang Amerika di Saratoga dan Yorktown. Sesudah Cornwallis ditaklukkan di Yorktown, dia menyerahkan dia punya sabel, dia punya pedang kepada Washington. Dan diundang untuk hidangan makan malam sesudah Yorktown. Sebab ada semacam kekerabatan, ada semacam saling menghargai. They're gentlemen, Jogja ditaklukkan. Jogja also punya seorang panglima, Sumodiningrat. Seorang dari Trah Mataram sampai ke Pragola Dipati yang bermukim di Kudus Selatan dan adalah Panji dan Ponakawan dari Hamengkubuwono II dan naik daun sebagai Bupati Kori dan panglima. Dia ditaklukkan, Inggris menaklukkan dalam Blitzkrieg 2 jam. Mulai jam 5, sudah habis jam 8 pagi. Sumodiningrat dikepung. Waktu alon-alon selatan ditaklukkan oleh pasukan Inggris di bawah sekretaris Keresidenan John Dean, seorang Skotlandia. Mereka mencium bahwa Sumodiningrat raib. Dan dia raib ke Sumodininggratan antara alon-alon selatan dan Krapiak. Dia punya satu kediaman besar, bagus, dengan semua dibuat dari teak, old teak pavilions. Dan waktu mereka mengepung Sumodininggratan, tidak bisa mencium lagi di mana. Dan pada akhirnya mereka sadar bahwa dia di dalam masjid pribadi. Masjid pribadi dikepung dan didrill oleh pasukan Mangkunegara kedua punya salah satu benci personel kepada Sumodiningrat dan dia menjadi lion di dalam masjid. Sekretaris datang dan ambil semacam selfie awal abad 19. Dia mau konon mentontonkan diri dia yang membunuh Sumodiningrat. Jadi dia menghunus pedang kavaleri yang berat dan sangat tajam sekali dan dia mau memotong leher di muka umum dari Sumodiningrat waktu sudah menjadi lion, sudah menjadi jasad di masjid pribadi. Dia tidak sukses. The head was still on the body.
but basically untuk membanggakan diri dan dia lapor kepada Raffles di Benteng Frederberg bahwa dia bisa menaklukkan, and then he ordered his troops to burn everything. Everything was burnt, yeah. Dan Lion dari Sumadiningrat, a bit like Sir John Moore at Corunna, they buried him softly at dead of night, the sods with their bayonets turning, hanya bisa dimakamkan pada antara jam 10 dan jam 12 malam di Jejeran. Ya. Bayangkan, Cornwallis dan Washington. Sama-sama, yang ini kontras. So there's, ada two weights and two measures for the world. Yeah? One weight and one measure for orang yang dianggap sesama. Another weight, totally different weight for yang dianggap bukan sesama. Yeah? And this was the default setting. Yeah? From beginning to end. When I was born in Burma, the first thing that was inculcated into me was that to be born an Englishman is to won the first prize in the lottery of life. Yeah? That's Cecil Rhodes. Yeah? Jadi ada mindset, ada satu mindset. Dan PR kita sekarang adalah untuk mengorbitkan budaya dan kepribadian kita untuk meyakinkan dunia, but the world is not the Atlantic. It's not the Atlantic world. When Diponegoro was born in the Kaputren in Jogja, in 11th of November 1785, 56% of world GDP was in the hands of two countries, and they weren't Western countries. One was China and the other was India. Yeah, sebenarnya orang Inggris pergi sebagai like beggars. Kita tidak kenal kebersihan badan sendiri. Shampoo is an Indian word. Cara untuk bisa mengelola. James I and VI never took a bath. He just covered his body with perfume. Jadi, kalau dibandingkan antara budaya Barat dan budaya Timur, sebenarnya, it's very, very recently. It's only in the past 200 years. 200 years ago, there was not a single aset militer Amerika, angkatan laut, di perairan Indonesia. Ini yang seringkali disebut sebagai aberrasi historis 200 tahun terakhir, yang mana dunia Barat itu bisa mendominasi ekonomi dunia. Tapi banyak yang lupa bahwa sampai tahun 1800 ekonomi dunia itu didominasi oleh Tiongkok dan India. Dan Inggris diselamatkan oleh India. I mean, English was going bankrupt in terms of balance of trade and the balance on the financial account. Dan kita juga mengetahui apa yang dilakukan Inggris terhadap Tiongkok untuk menyeimbangkan akun perdagangannya atau neraca perdagangannya dengan eksportasi opium. Itu yang membuahkan perang opium di abad ke-19. Kalau kita mengacu ke porsi kedua di abad ke-13, itu banyak sekali kejadian. Tentunya Kertanegara menjadi raja, terus Kublai Khan menjadi raja, terus Kublai Khan mengkonsolidasi Tiongkok sebagai bagian dari dinasti Yuan. Terus dikirimlah envoy. Nah, apa yang membekali Kertanegara untuk berani memotong kupingnya envoy tersebut? Nah, itulah, coba satu negara sekarang minta dubes Amerika datang, dipotong kupingnya atau hidungnya dan disuruh balik ke Washington. Apa reaksinya Amerika? Tentu saja tidak. Apa itu? So di benaknya Kertanegara apa yang memberanikan dia? Saya kira waktu itu dia sudah siap untuk melawan Kublai Khan. Dia siap dalam dua hal. Satu hal itu militer. Dia punya tentara, Navy, dan dia masuk itu ke Bali, Madura, ke Kalimantan, dan Sumatera. Tapi dia juga siap sebagai spiritual. Dia melakukan beberapa tantric sort of ceremonies, upacara, yang angkat dia sebagai, bisa dibilang seperti dewa mungkin something very special, dengan sekti yang power yang sangat kuat, spiritual power, dia percaya itu. Dan
sekte itu, power itu, dia masuk ke patung-patung yang dikirim ke beberapa tempat. Sepertinya dia bikin a spiritual halo. So secara militer dan secara spiritual, dia siap untuk melawan Kublai Khan. Dan itu penting karena Kublai Khan sudah masuk ke Thailand, Burma, dan juga ke Vietnam. Kalau misalnya Kublai Khan terus ke tempatnya sekarang Singapura, nah bisa aja perdagangan yang semuanya datang sekarang di Singasari, mereka pindah ke Singapura, ya hilang bisnisnya. So itu penting. Sebelumnya tadi kita sudah bilang dia dapat pendukungan lokal dari Hindu dan agama Buddha, tapi sekarang dia secara geopolitik juga siap. Nah, Meng Chi itu diplomat datangnya itu buat dia sedikit unfortunate lah. Dia datang, dia pasti minta sama Kertanegara, kamu ayolah kamu kasih aja sesuatu sama saya dan bilang kamu di bawah Kublai Khan dan kita sudah terima, kita tidak akan muncul lagi, sudah. Tapi pokoknya kamu bilang kamu di bawah Kublai Khan, sudah. Kita bisa anggap ini wilayah kita juga. Dan kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Tapi Kertanegara tidak mau. Dia bilang, nah ya, potong kupingnya. Dalam pandangan Anda itu mungkin nggak sih? Karena nggak ada cara lain untuk memproyeksikan kedaulatan ataupun memproyeksikan nasionalisme yang ada di Kertanegara dan seluruh rakyatnya. Saya kira itulah. Karena sebelum diplomat itu datang, dia punya upacara besar. Pada tanggal 21 November 1289. Di Wurare. Tempat itu yang di pohon asem itu. So, dia punya upacara di sana karena buat dia itu simbol saya memiliki, saya mempersatukan wilayah ini. Itu wilayah saya. Mungkin kita bisa bilang itu tanggal lahirnya Indonesia mungkin atau Nusantara. So saya kira dia merasa ya spiritual, I'm ready. Dia diangkat seperti Kublai Khan itu spiritualnya tinggi dan kita harus melawan kalau tidak ya bagaimana nanti ya kita juga akan hancur. Cuma ya sayang buat dia pasti tahu kalau kamu potong kupingnya diplomat Kublai Khan dan konsekuensinya dia tahu. Konsekuensinya dia sudah tahu. Dia sudah sadar. Tunggu aja 1-2 tahun, Kublai Khan pasti akan datang dengan tentaranya. Dan bisa juga diargumentasikan permintaan dari Kublai Khan juga di luar batas wajar. Absolutely. Iya kan? Terhadap Indonesia atau terhadap Majapahit waktu itu. Lantas ada pertikaian. Terus Kertanegara meninggal. Ya. Terus begitu pasukan dari Kublai Khan atau dari dinasti Yuan tiba di Jawa, udah terjadi pergeseran kekuasaan. Yes. Timbullah orang baru namanya Raden Wijaya. Yes. Ceritain deh, gimana? So, Kertanegara siap. Yang dia lupa itu bahwa tentaranya ada di luar Jawa dan tidak di Singasari. Dulu kita punya Singasari dan Kediri. Kediri dulunya lebih kuat dari Singasari. Waktu Ken Arok Singasari jadi nomor 1. Orang di Kediri masih kesal. So akhirnya mereka sabar bahwa wah ini kesempatan buat kita. Nah mereka punya tentara sendiri. Sebagian dikirim lewat utara ke Singasari. Dan dibilang kamu bikin banyak ribut biar orang tahu kamu akan datang ya. Dan katanya mereka juga punya bendera merah putih. Itu pertama kalinya ditulis merah putih. Tapi sebagian juga dari Blitar dari selatan ke Singasari dengan diam-diam. So mereka tidak tahu, mereka juga diancam dari selatan. Kertanegara tidak sadar walaupun sudah dikasih tahu ini seperti kita diancam oleh Kediri, dia tidak bisa terima. Kok bagaimana bisa saya begini kuat? Itu keluarga saya, keponakan apa? Pasti itu tidak masuk akal. Salah dia. Dan waktu dia masukin pasukan yang masih ada di Singasari ke utara untuk melawan itu, dia ditunjuk dari belakang. Nah, katanya waktu perang itu dia masih mencoba bikin spiritual power, tapi ya akhirnya
Ya, tidak cukuplah, dan dengan pisau mungkin dia dibunuh. Dan Singasari dibakar dan habis. Ceritanya bagaimana Raden Wijaya memanfaatkan perwira dari Mongol untuk kepentingan dia bisa naik tahta. Raden Wijaya harus lari dari Singasari dan lari ke Madura. Dia pikir dia punya dukungan dari salah satu gubernur di sana yang sudah juga punya hubungan dengan Kertanegara, walaupun gubernur itu sebenarnya licik sekali. Ya, tapi untungnya buat Raden Wijaya waktu itu gubernur memastikan bahwa mungkin lebih bagus saya ikut dengan Raden Wijaya aja. Dia bilang sama Raden Wijaya, kamu ke Kediri aja, sudah. Tapi katanya orang Mongol datang, mungkin kita bisa menggunakan situasi ini. Nah, itu Viraraja namanya. Dia sangat pemain politik yang sangat licik, saya kira. Nah, waktu orang Mongol datang, mereka muncul di Surabaya, bilang di mana ini Kertanegara yang menghina Kublai Khan 2 tahun kemarin. So dia tanya, mereka tanya di mana Kertanegara ini. Ternyata Kertanegara sudah tidak ada, ternyata Singasari tidak ada, mereka harus ke Kediri, bingung mereka. Tapi Raden Wijaya datang bilang, ayo kalau kamu bantu saya untuk hancurkan Kediri, kota Kediri ini, saya akan mendukung Kublai Khan. So mereka pikir, ya apalagi ya, kita sudah jauh dari Cina ke sini, ayo. So mereka ke Kediri, ada perang, mereka menang. Mereka minta Raden Wijaya untuk secara official, how you say that, submit to Kublai Khan. Tapi Raden Wijaya bilang, ayo besok ada upacara, malam ini kita pesta karena baru menang perang. So mereka berpesta. Tapi again, saya kira mungkin Viraraja di belakang yang bilang kasih mereka minumannya agak banyak, biar nanti kalau sudah mabuk, kita melawan orang Mongol ini. Nah, Mongol ini tiba-tiba dibunuh. Mereka lari kembali ke kapalnya, admiralnya. Mereka punya 3 laksamana, dan pasti mereka pikir ya, mau apa di sini lagi ya. Terus anginnya lagi enak untuk balik ke rumah juga, so mereka memutuskan untuk balik ke Cina aja. Tapi yang penting juga mungkin karena mereka punya militer teknologi. Jepang satu seperti cannon. Pasti mereka tidak bisa bawa itu semuanya karena mereka tiba-tiba diancam waktu pesta itu. So banyak cannon dan new military technology masih ada. So Raden Wijaya tiba-tiba bisa menjadi raja. Kediri dan Singasari rusak, hancur, harus bikin kota baru. Nah itu jadi Majapahit. Tapi dia punya juga military equipment untuk membangun satu empire. Dan kebetulan juga Kublai Khan juga ada sangat lebih lemah posisi politiknya. Dan dia, sudah sakit-sakitan juga. Ya, sudah kesakitan juga, dan kalau nggak salah dalam 1 tahun kemudian dia sudah meninggal. Dan di dalam keluarganya jadi ribut. So akhirnya untuk pikiran ke luar negeri, apalagi ke Jawa itu jauh. So mereka sudah tidak terlalu peduli. So di saat itu udah lahir seorang namanya Gajah Mada. Tapi Raden Wijaya itu membuahkan keturunan Jayanegara yang dianggap sangat lemah. Itu merupakan peluang yang dilihat oleh tentunya Gayatri, tapi juga Gajah Mada. Cerita deh. So sekarang waktu Kediri ini jadi Mongol pulang itu sekitar 1292. Dan mungkin Gajah Mada lahir waktu itu. Nah, so beberapa tahun kemudian, bilang aja 20 tahun kemudian, dia umurnya sekitar 20, ada Raja Jayanegara yang sangat lemah, dan pernah dia harus lari dari keraton karena diancam sama orang di kotanya. Waktu itu Gajah Mada kepala Bayangkara, the elite forces. So dia langsung ambil kesimpulan,
bilang sama raja, kamu harus ikut sama saya bisa mengamankan kamu, tapi dengar saya bawa kamu keluar keraton ke tempat yang aman. Waktu itu dia balik lagi, setelah Jayanagara diamankan di tempat kita tidak tahu di mana, tapi di desa kecil mungkin di mana, dia balik ke Majapahit dan bicara dengan orang. Dia bilang Jayanagara meninggal, mati, dibunuh. Sudah tidak ada lagi. Dan dengan reaksi orang, dia bisa tahu siapa yang loyal, siapa yang enggak. Iya, so dia pemain bukan hanya punya militer background, tapi sebagai pemain politik, kita lihat dia sangat pintar juga. So dia lihat, oh ini orang saya bisa percaya, ini orangnya tidak. So akhirnya dengan orang yang dia bisa percaya, dia bisa melawan orang yang tidak suka Jayanagara. Akhirnya Jayanagara bisa diangkat lagi sebagai raja di Majapahit. Tapi kita bisa lihat sedikit orangnya apa dia. So sudah muncul, is an intelligent man. Probably keras juga. Gajah Mada itu mungkin badannya juga besar. Tapi intelligent. Tapi apa yang menjadi motivasi atau motif bahkan untuk Gajah Mada akhirnya membunuh Jayanagara? Apakah itu semata hanya karena pandangan dia bahwa tidak baik untuk kesatuan negara karena pemimpin yang lemah? Atau mungkin juga dorongan dari Gayatri? Ya, saya kira ada dorongan dari Gayatri. Gayatri waktu kecil, so dia anaknya Kertanegara, dan Kertanegara sudah pernah bilang sama diplomat itu sebelum dia dipotong kupingnya, sudah dibilang bahwa ini saya punya beberapa anak yang paling pintar ini Gayatri. So Gayatri waktu itu mungkin sudah berapa umurnya? Mungkin 20 tambah 2, mungkin dia sudah 35 atau 40-an. Nah, dia ingat impiannya dari bapaknya untuk mempersatukan negaranya. Dan mungkin dia lihat Gajah Mada ini, itu orangnya pintar. Orangnya punya hubungan dengan tentara. Orangnya seperti kuat juga. So, pas. Dan orangnya yang tidak punya hubungan dengan royal family. Orang biasa. So, dia tidak akan pernah lebih tinggi dari Gayatri atau siapa lagi. Dia tidak bisa menjadi seperti ancaman buat the royal family. So pas buat dia. So mungkin mereka saling komunikasi. Dan akhirnya ya kalau mereka mau bikin satu rencana untuk mempersatukan negaranya, Jayanagara itu harus dihapus, harus dibunuh. So akhirnya dia dibunuh. Ada mungkin salah satu dokter yang ikut, dan kita tidak tahu persis apa yang terjadinya, tapi sepertinya Gajah Mada dia pindah loyalitasnya dari Jayanagara ke Gayatri. I think he's also very pragmatic man. Pragmatis, karena dia tahu ini sepertinya buat saya, karir saya lebih aman di sini mungkin, dan dia dapat dukungannya dari Gayatri. Ceritain bagaimana dia menceritakan kejadian kematiannya Jayanagara. Oh ya, bagaimana dia memanipulasi cerita. Ya, so Jayanagara jadi sakit dan harus lihat dokternya. Salah satu dokternya punya istri, dan sepertinya ceritanya bahwa Jayanagara ya sedikit senang dengan istri itu. Kita tidak tahu apa yang terjadinya, tapi dokter itu pasti sedikit kesal. Nah, dokter itu dipanggil, dibilang Jayanagara itu sakit, harus dilihat apa dia, mungkin dia punya boil atau apa, ada sesuatu yang harus dipotong. Waktu itu Gajah Mada bilang sama penjaga, ayo kita harus membantu raja ini, kamu keluar aja. So hanya ada 3 orang di dalam ruangan, Jayanagara yang sakit, dokternya, dan Gajah Mada. Dokternya mulai sedikit ada operasi, tapi tidak jadi benar. So Gajah Mada bilang, mungkin kamu harus balik sedikit begini, biar lebih gampang buat dokternya. So dia balik sedikit. Nah, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dokternya yang kesal atau Gajah Mada, tapi Jayanagara dibunuh. Setelah itu
Gajah Mada membunuh dokternya. Dan waktu dia keluar dari ruangan itu, dia bilang karena dokternya kesal bahwa Jayanagara lihat istrinya. Dan mungkin Gayatri langsung bilang, ya benar itu. Seorang langsung bilang, ya jangan ngomong aja lagi harus bahaya. So mereka terima aja ceritanya. Tapi dengan itu kita bisa lihat mungkin itu di setup dengan secara pintar juga. Dan again, in a very special moment, pas sesuatu yang harus dilakukan, Gajah Mada langsung bisa how do you say that, he could do something decisively himself. Again, so he's a clever operator. Yang luar biasa adalah bagaimana dengan cerita atau narasinya Gajah Mada tetap ada stabilitas, ya kan? Yes. Kredibilitasnya dia tuh tinggi, yes. Apalagi setelah ditopang oleh Gayatri kan. Yes. Nah setelah kejadian itu timbullah peran wanita yang baru, Tribuana Tunggadewi. Yeah. Kalau saya lihat di era atau masa itu, peran wanita itu luar biasa antara Gayatri dengan Tribuana Tunggadewi. So setelah Jayanagara, Tribuana Tunggadewi diangkat sebagai queen. Kalau nggak salah itu pertama kalinya ada queen di sejarah Singasari dan Majapahit ini. Dan saya masih sedikit sebenarnya bingung apa dia sebenarnya. Karena kita tidak tahu terlalu banyak mengenai dia. Tapi juga pernah ada satu rebellion di Sadeng. Sadeng itu di Jember ke selatan sekarang. Gajah Mada disuruh untuk lihat apa yang terjadi di sana. Nah, dia akhirnya ke sana, tapi Tribuana Tunggadewi juga muncul. Dan mereka melawan Sadeng dan akhirnya dikalahkan dan mereka balik lagi. Setelah itu, Gajah Mada diangkat sebagai pati. Pertama kalinya untuk pati Singasari, wilayah Singasari. Dan tidak jauh kemudiannya sebagai pati buat seluruh Majapahit. Tapi Tribuana Tunggadewi sepertinya bisa dibilang lemah karena dia tergantung ibunya. Tapi waktu ada perang dia juga ada di karisma. Ya, ada karisma juga. So mungkin itu juga wanita yang lumayan kuat sebenarnya. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Selama era itu di mana Gayatri yang sangat berperan menciptakan stabilitas. Yes. Dan Tribuana Tunggadewi yang menciptakan atau meningkatkan stabilitas pasca kematian Jayanagara. Yes. So kita sebenarnya harus berterima kasih dengan beberapa wanita ini. Karena mereka benar itu bikin stabilitas untuk lama. Gajah Mada digunakan sebagai pati. Dia sebagai nerve center. Dia tahu tentara. Dia tahu punya informasi atau spy di mana-mana. So dia punya informasi banyak. Dan mereka di belakang mendukung dia. So sebagai trio itu sangat penting. Dan akhirnya Tribuana Tunggadewi punya anak itu hanya Muruk. Dan dia bisa muncul sebagai raja puncaknya zaman Majapahit. Karena itu sebenarnya. So kita harus sangat berterima kasih apa yang mereka lakukan dengan zaman itu. Ya benar. Ini kalau kita melihat sejarah Islam. Banyak tulisan mengenai perkembangan Islam sebagai agama, peradaban, dan segalanya. Mungkin kita bisa mengacu ke awal mula peradaban yang diprakarsai, anggaplah waktu zamannya Umayyad. 633 sampai 711. Bagaimana mereka bisa mengokupasi teritori yang luas sekali, dari Spanyol sampai Pakistan. Tapi keberadaan penduduk muslimnya itu masih minoritas. Dan mayoritas Nasrani, 60-70%. Betul. Itu secara antropologis, secara historis, secara agama, secara budaya, gimana itu? Iya, ini menarik sekali Pak Gita, karena banyak orang lupa konteks di mana Nabi Muhammad hidup itu. Arabia di abad 6, abad 7 itu seakan-akan kita dari dulu ceritanya orang Arab pra-Islam, jahiliyah dan lain-lain. Tapi sebenarnya secara historis itu adalah teritori yang sangat Kristen.
yang sangat Kristen. Jadi sekarang saja dari archaeological dig kita bisa melihat monasteries kompleks biara yang begitu besar itu mulai ditemukan di banyak tempat di Jazirah Arabia. Jadi memang itu memang it's a Christianized society. Nah, sebagian dari sejarawan itu menganggap bahwa pada saat Nabi itu mulai membangun sebuah komunitas di Madinah, makanya saya kadang-kadang kurang sepakat jika dikatakan Nabi itu membangun sebuah negara. Tidak, dia membangun sebuah komunitas. Dia itu ingin membangun sebuah komunitas monoteistik. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat misalnya di Quran saja, kata mukmin, believers itu jauh lebih banyak daripada kata muslim, karena believers itu encompass itu termasuk di dalamnya orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Muslim. Siapa orang Muslim? Orang-orang Arab yang tadinya polytheist yang kemudian menjadi monotheist, kan? Jadi makanya title dari pemimpin komunitas ini juga Amirul Mukminin, dia kan commander of the believers. Jadi ini memang sebuah dari awalnya itu digagas komunitas ini adalah memang komunitas yang terdiri dari banyak agama. Nah, by the time sampai kepada masa Umayyah atau the Umayyads, itu kita mulai terlihat terbentuknya sebuah struktur politik baru, yaitu empire, imperium. Dan itu saya melihat keterbukaan orang-orang Arab di zaman itu, yang tadinya kalau kita baca Ibn Khaldun, orang Arab itu paling nggak senang dengan the idea of kingship, dengan kerajaan, karena mereka maunya demokratis, mereka maunya semua bisa sama rata gitu kan. Tapi tiba-tiba mereka bisa berubah karena mereka melihat Persian Empire, Imperium Persia dan Imperium Bizantium yang gini loh cara kita membangun sebuah peradaban, gini loh kita membangun sebuah perekonomian. Akhirnya mereka juga membentuk diri mereka menjadi sebuah empire dan yang sangat terbuka. Dan bahkan di awal-awal masa Umayyad, dari mulai Arab conquest, ya, penaklukan oleh orang-orang Arab di Levant dan North Africa, sampai ke dinasti Umayyad, justru konversi ke agama Islam itu di-discouraged. Karena agama Islam ini dianggap sebagai agamanya orang-orang penakluk. Jadi jangan semuanya jadi Muslim dong, nanti udah gak ada distinction lagi gitu. Dan mereka juga kita lihat pada saat mereka menaklukkan itu, mereka selalu membangun kota-kota garnison, garrison city. Supaya apa? Tidak mengganggu masyarakat lokal yang memang terdiri dari orang Yunani, orang Syria, orang Armenians dan lain-lain. Udah biarin mereka ada, kita tidak mengganggu. Dan ini salah satu Pak Gita, selalu kalau saya ngajar itu saya selalu ingatkan murid-murid saya itu, mahasiswa saya, bahwa salah satu perbedaan antara politi atau politi itu bahasa Indonesia, negara pre-modern dengan negara modern adalah negara modern ingin selalu break dengan masa lalu. Sedangkan kalau negara pre-modern itu selalu dia ingin membangun kontinuitas dari yang sebelumnya. Luar biasa. Ya kan, maka Rome selalu mengacu kembali ke Troya, dan waktu Ottoman menaklukkan Bizantium, mereka juga memakai titel Caesar dan menjadi kaisar, menjadi bagian dari. Nah, Umayyad juga demikian, mereka melihat diri mereka itu sebagai kontinuitas dari imperium sebelumnya. Karena kalau politi yang sama sekali baru, itu berarti gak sukses Anda. Karena yang sukses harus Anda bisa menjadi continuity. Kalau kita pergi ke Yordan, salah satu ruins dari dinasti Umayyad yang masih ada, itu adalah Qasr Amra. Itu hunting lodge, hunting palace. Jadi istana berburunya Walid II, Walid kedua, Walid Tsani. Dan itu mozaiknya masih ada. Dan bagaimana cara seorang khalifah mempresentasikan dirinya sendiri itu dalam imaji Kristus Pantokrator misalnya. Dan dia melukis dirinya sendiri, dirinya itu dilukis di antara Persian Caesar, Persian Khosrows and Roman Emperor dan lain. Jadi dia ingin disamakan gitu, menjadi bagian dari empire. Jadi itu yang kemudian harus kita pahami. Bahkan vizier mereka itu banyak juga orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan lain. Itu tidak ada masalah, karena memang begitulah saya pikir salah satu karakteristik dasar dari empire sebagai sebuah sistem politik. Dia bersifat inkorporatif. Dia selalu menginkorporasi apa-apa keberbedaan ini menjadi bagian dari
struktur politik dan kontinuitas tentunya. Anda menyebut nama Ibnu Khaldun. Seingat saya dia tuh yang pertama justru menganjurkan orang untuk skeptis terhadap sejarah. Karena sejarah itu ditulis dengan bias dan kepentingan. Dan tentunya banyak sekali kekurangan kepahaman ataupun kesalahpahaman terkait sejarah Islam itu gimana. Fast forward 750 sampai 1258. Abbasiyah atau Abbasid. Ada Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, the great scientist. Dan tentunya ini bermuara di pemeliharaan, pemupukan konstruksi yang dinamakan Bait al-Hikmah. Yang menurut saya luar biasa dengan keterbukaan untuk mengundang orang Hindu, Buddha, Nasrani, ateis, Zoroastrian, Yahudi, Islam, bahkan pernah dipimpin oleh non-Muslim selama beberapa waktu. Itu luar biasa keterbukaannya, yang merupakan sumber atau bekal untuk meramu kekuatan preservasi dengan kekuatan inovasi. Ceritain deh, gimana itu? Ya, jadi nah ini yang menariknya. Kalau tadi dinasti Umayyad itu sebenarnya masih cukup Arab karakternya. It's an Arab dynasty, itu adalah sebuah imperium Arab. Tapi pada saat kita sampai kepada Abbasids, Abbasids lebih banyak didominasi oleh orang-orang Persia karena memang keluarga Abbas itu memang didukung oleh orang-orang Persia dari Khorasan, dari timur. Makanya mereka juga membangun capitalnya di Baghdad kan, di Mesopotamia. Nah, disitulah mulai kemudian tradisi-tradisi Persia kuno, ya kan, di samping tadi tradisi Bizantium yang banyak mewarnai dinasti Umayyad masuk di situ. Dan memang hikmah ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena kan ada hadis itu, Nabi sendiri bilang bahwa hikmah itu adalah dhallatul mu'min, sesuatu yang hilang dari from the believers, maka di mana saja kamu temukan kamu ambil gitu. Jadi hikmah itu adalah seperti diimajinasikan seperti serpian yang ada dan dititipkan di mana-mana tempat, maka itu harus diambil dan dibangun kembali gitu, serpian-serpian itu. And that buat saya itu adalah ide dari Baitul Hikmah, membangun rumah kembali untuk hikmah yang tercecer di mana-mana. Nah, ini adalah program yang luar biasa karena programnya ini selalu seakan-akan banyak ya scholarship yang kesarjanaan, karya-karya kesarjanaan dahulu mengatakan ini hanyalah balai penerjemahan. Tapi padahal mereka bukan hanya menerjemahkan, mereka juga mensyarahkan, mereka menulis commentaries, mereka juga mendevelop seperti itu. Tapi juga di saat yang sama para ilmuwan Muslim di zaman itu juga ya, paling terkenal tentu Ghazali ya. Ini kembali ke pertanyaan Anda mengenai konservasi dan inovasi. Juga dia membangun struktur epistemologi Islam. Jadi artinya oke, kita ambil di semuanya, kita open sama semuanya. Tapi juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan misalnya teologi kita. Nah itu harus diproses. Tapi bukan berarti semua hal. Misalnya kritik Ghazali terhadap Ibn Sina dan Farabi adalah Anda mengambil matematika dan engineering misalnya dari orang-orang Yunani, tapi karena menurut Anda itu otoritatif, Anda juga mengambil misalnya metafisika mereka yang sebenarnya metafisikanya bertentangan dengan kita. Nggak apa-apa Anda ambil matematikanya, Anda ambil engineeringnya, Anda ambil logiknya, tapi bukan berarti semuanya harus diambil. Jadi ada maturity, ada intellectual maturity yang kemudian lambat laun terbangun di era Abbasiyah itu, bahwa kita perlu memiliki sebuah open-mindedness, keterbukaan, tetapi juga di saat yang sama kita juga harus melihat bahwa tidak semua juga bisa diinkorporasikan, tidak semua bisa diterima. Tetapi juga yang menarik Pak Gita, saya tidak tahu sejauh mana ini adalah memang sesuatu yang bisa dijelaskan, artinya dinamika ini dijelaskan sebagai gejala dari
imperium superpower. Artinya bahwa pada saat Anda melihat diri Anda sebagai superpower, sebagai the center of the world, sebagai pusat dunia, ya maka Anda mau segala macam di dunia itu menjadi satelit Anda dan harus kembali ke sini, dan Anda invest besar-besaran untuk membangun institusi-institusi yang bisa mendatangkan saintis dari mana-mana, dan ini kan kemudian terus terjadi kan, baik misalnya London di zaman Britania Raya, terus United States sekarang, dan sekarang kita lihat Cina juga melakukan hal yang sama. Jadi apakah ini memang sebuah kepercayaan diri sebagai kita adalah superpower, kita adalah world leader, maka ya semua tuh the best brains dan lain-lain ya harus ke tempat kita. Kalau perlu ya kita ambil dari Konstantinopel atau dari India dan lain-lain gitu. Itu yang dipupuk oleh Al-Ma'mun, Al-Mansur, Harun al-Rashid, sehingga scientific pursuit itu kalau saya lihat sangat Aristotelian. Bagaimana mereka selalu menunjukkan curiosity untuk reinvestigasi pre-existing truth. Itu aksiom, ya kan? Dan itu nggak lepas dari proses penerimaan buku-buku yang dikirim oleh orang-orang yang melarikan diri dari Alexandria. Betul. 1000 tahun sebelumnya. Betul. Yang pertama menerima itu sebenarnya Raja Persia, Gandhi Shapur. Ya, Gandhi Shapur. Ya kan? Berapa ratus tahun sebelum Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mansur. Dan saya melihat justru Islamic Golden Age, anggaplah di durasi Abbasiyah, mereka justru yang mengpreservasi kedisiplinan Aristotelian. Dan Yunani juga, yang mana Romawi waktu itu sangat mau melupakan. Iya kan? Nah ini jarang diilustrasikan dalam kisah atau dongeng sejarah. Ya, betul. Kenapa? Betul. Dan sampai sekarang Aristotelian logic itu tetap menjadi bagian dari kurikulum madrasah dan pesantren tradisional. Termasuk di Indonesia. Kalau kita ke pesantren-pesantren yang besar seperti Lirboyo atau Ploso dan lain-lain, di tingkat tertentu mereka masih belajar mantik kan, ilmu mantik, ilmu logika, formal logic, scholastic logic, dan itu semua Aristotelian, ya kan? Karena nggak bisa Anda menjadi seorang faqih, seorang ahli fikih kalau Anda tidak menguasai analogical reasoning misalnya, dan analogical reasoning itu ya mereka belajar dari Aristotelian logic. Jadi itu menjadi bagian dari even the whole structure of Islamic law. Hukum Islam itu dibangun dari salah satunya adalah Aristotelian logic. Nah itu yang saya pikir penting. Nah tapi juga kemudian yang terjadi adalah begini. Walaupun memang ada strain yang tadi Anda sebutkan itu yang sangat terbuka, sangat saintifik dan lain-lain. Tapi juga di dalam masyarakat zaman itu juga ada orang-orang yang lebih condong kepada visi Islam dan keberagamaan yang berbeda dari itu, yang lebih misalnya tertutup. Ya kan, dan perdebatan itu selalu ada dan itu penting perdebatan itu karena itu menjadi healthy kan, dan akhirnya sampai kepada sebuah sintesis yang seperti Ghazali misalnya sebagai figur yang luar biasa. Orang-orang ini kemudian lambat laun menjadi semakin kuat karena pada saat itu khalifah ya, khususnya Al-Ma'mun itu melakukan inquisition. Dia ingin mempromulgasi sebuah teologi negara. Dan itu nggak pernah terjadi Pak Gita sebelumnya, bahwa khalifah atau pemimpin itu ikut-ikutan dalam mencanangkan ini loh teologi yang benar gitu. Itu yang dilakukan Al-Ma'mun, dan dia mulai menghukum orang-orang yang tidak mau mengikuti teologi dia. Nah tapi kan itu terjadi selama beberapa belas tahun. Hampir sama dengan Konstantin. Hampir sama dengan Konstantin dan Nicene Creed, ya betul. Tapi itu gagal, proyek itu gagal. Nah karena kegagalan itu, ulama-ulama ini yang tadinya ngajar-ngajar di kampung-kampung, di desa-desa ini menjadi kuat karena mereka menjadi dilihat oleh rakyat sebagai suara moral yang berani melawan penguasa di zaman itu, siap untuk mati untuk mempertahankan
teologi mereka yang mereka anggap teologinya Al-Ma'mun ini nggak benar. Nah, semenjak saat itu akhirnya terpisahlah antara negara dengan ulama, dan ulama menjadi menjadi kayak mereka bermain seperti check and balance terhadap khalifah, dan khalifah tidak lagi berbicara tentang agama karena itu menjadi domain dari ulama. Nah, salah satu dampaknya adalah tadi nih proyek-proyeknya Al-Ma'mun dan Harun Ar-Rasyid itu ya akhirnya dicurigai menjadi itu. Nah, itu salah satu faktor yang terjadi. Tapi ya faktor lain adalah Mongol invasion, karena Mongol 1258 Mongol invasion itu sangat meluluhlantahkan struktur-struktur ilmu pengetahuan. Walaupun setelah itu juga dibangun kembali oleh Mongol. Tapi ada break di situ. Saya tuh selalu berimajinasi kalau kita bisa balik ke abad ke-8. Menurut saya tuh planet kita nih hanya ada 3 peradaban yang keren banget. Yang pertama anggaplah Tang. Yang kedua Abbasid. Yang ketiga Sriwijaya. Ya kan? Ya. Dan ekornya itu adalah Syailendra lah yang membangun Borobudur selama 75 tahun. 750 sampai 825. Saya ngebayang gimana kalau terjadi interseksi antara 3 peradaban tersebut. Di mana Indonesia atau Asia Tenggara bisa berperan bersama Tiongkok dan Persia garis miring Timur Tengah. Ya. Nah, itu kan sebenarnya secara historis, Pak Gita, kawasan ini sebenarnya sudah memainkan peran itu sebenarnya lama. Dia menjadi crossroad antara Cina dan Timur Tengah. Oleh karena juga masalah monsun waktu itu, masalah angin kan, bahwa angin dia orang-orang misalnya dari Arab itu, dari Arabia yang datang ke sini, dia harus berhenti dulu di Malaka, di Malaka, di Selat Malaka untuk menunggu angin yang kemudian datang. Tapi akhirnya ini menjadi market tersendiri, sehingga orang-orang yang tadinya itu zaman Abbasid, malah sebelum itu ada direct sailing route dari Hormuz ke China, ke Guangzhou. Kemudian akhirnya pecah dia menjadi dari Arabia dibawa oleh orang-orang Arab ke Gujarat, terus kemudian komoditas itu dipertukarkan di Gujarat, dan kemudian orang-orang Gujarat membawa ke Malaka atau Aceh, dan kemudian dari situ baru diperdagangkan untuk orang-orang Cina. Jadi tidak harus ini lagi. Nah, kita bisa melihat Sriwijaya misalnya is a maritime empire, tapi juga politi Islam yang kemudian muncul. Mereka semua trading empire. Artinya mereka tidak terlalu berpikir tentang misalnya teritori seperti Majapahit misalnya. Tetapi mereka lebih melihat bahwa politi ini, negara ini diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan dan memfasilitasi komunikasi antara traders communities ini. Maka kita lihat Malaka, Samudra Pasai, Malaka, Aceh, kemudian sampai ke Demak dan Banten, itu masih menjadi trading polity yang betul-betul memang kosmopolit, maritime center, tidak terlalu mementingkan misalnya agraris, tapi lebih keluar, karena mereka melihat mungkin ya kita mempunyai competitive advantage sebagai kawasan yang memang mengkonek antara 2 region yang sangat penting ini. Nah, tapi itu kan akhirnya berubah kan, itu yang makanya benar itu Pramudia Anantatur itu nulis buku judulnya Arus Balik. Itu kan akhirnya balik dari maritime cosmopolitan polities ini kemudian menjadi balik ke seperti Majapahit dulu, jadi menjadi agraris dengan Mataram kuno. Jadi dia menjadi tertutup. Saya tuh hari-hari ini agak-agak terkejut begitu tahu atau belajar mengenai bahwasanya pandemi di zaman Romawi di abad ke-5 itu disebabkan oleh orang Indonesia. Oh ya? Detail. Bahwasanya kita tuh berlayar all the way ke Madagaskar. Kita ngajarin mereka untuk nanam padi. Dan itu dipelajari oleh orang Afrika. Sampai ke Afrika Utara, sampai ke Eropa Selatan. Dan orang lupa bahwa kalau nanam padi itu harus diguyur. Ya kan? Dan kalau dia agak-agak banjir dikit, itu
muara dari penyakit-penyakit seperti malaria. Iya, tentu. Dan itu yang menyebabkan pandemi yang luar biasa skalanya di zaman Romawi di abad ke-5. Wow. Dan itu karena orang Indonesia yang berlayar ke Madagaskar. 1500 tahun yang lalu. Nah, fast forward ke Ottoman. Kalau saya ngelihat Islam tuh keren dalam 3 peradaban. Umayyah, Abbasiyah, sama Ottoman. Diferensiasinya Ottoman itu adalah mereka tuh pendekatannya terlalu militeristik. Enggak seperti zaman-zaman sebelumnya yang sangat Aristotelian. Untuk kepentingan scientific discovery. Nah itu apa yang menyebabkan? Mereka enggak seperti sebelum-sebelumnya. Ya, karena ya pertama-tama yang harus dipahami kan Ottoman ini kan adalah sebuah politi yang imperium yang dibangun oleh orang-orang Turks ya. Dan Turks ini kan memang mereka awalnya adalah nomadic pastoral nomads dari Central Asia, dari Asia Tengah, yang kemudian mereka memang pintar sekali berperang dan pintar sekali mengini. Dan kita lihat awalnya ya imperium atau sultanate yang dibangun oleh orang-orang Turki ini adalah Saljuk. Dan itu juga begitu. Orang-orang Saljuk ini mereka tidak terlalu concern dengan management of the state. Mereka lebih senang conquest gitu kan. Makanya mereka serahkan itu kepada orang-orang Persians, orang-orang Persia yang memang they know how to run a state. They've been running the state dari zaman Sasanian Empire sampai ke Abbasid sampai ke terus. Jadi mereka lah yang ini. Orang-orang Turknya ini tidak terlalu tertarik. Begitu juga dengan Ottoman. Setelah itu ya mereka karena ini post Mongol world dan banyak beylik dulu di Anatolia itu ya, kingdom chieftains warlord kecil ya, mereka harus perang terus dan mereka memperluas wilayah. Tapi juga ini adalah pertama kalinya di zaman Ottoman bahwa kemudian sultan itu tidak lagi dependent kepada tribal chieftains, kepada pemimpin-pemimpin suku-suku ini. Kalau dulu itu kan negara itu selalu penguasa itu selalu membutuhkan baron-baron dan ini kan makanya feudal system kan disebutnya, untuk memberikan mereka pasukan ya kan, terus mereka dikasih tanah untuk mereka manage dan lain-lain. Nah, Ottoman ini berhasil meng-cut itu yang memang setelah begitu lama menjadikan negara itu kurang stabil karena raja harus selalu bergantung kepada nobilities ini. Dengan apa caranya? Dengan devshirme system itu dia ngambil anak-anak ini. Kalau sekarang itu namanya forceful removal ya. Mereka ambil itu bayi-bayi, balita-balita dari keluarganya, khususnya dari orang-orang non-Muslim di Balkans dan lain-lain. Terus mereka didik dengan baik dan mereka jadikan elite core kan, Viceroys. Janissaries. Janissaries, ya betul. The Janissaries. Nah, Janissaries ini memang ya loyalnya hanya kepada Sultan sebagai ayah mereka, kan. Nah, itu kemudian menjadi memang karena Janissaries ini militaristic elite yang running the state, yang mereka yang mengontrol negara, maka ya memang state-nya menjadi militaris. Sama dengan eunuch, ya kan? Enggak dong. Kalau Janissaries tidak harus enggak di-castrate. Enggak. Kalau castrate yang eunuchs yang menjaga harem aja. Kalau ini enggak, mereka tidak. Tapi juga, dan ini kenapa Ottoman Empire itu disebut sebagai early modern state. Karena itu ada transisi itu tadi. Kemudian raja mempunyai standing army yang tadinya nggak ada itu standing army. Terus kemudian mereka mulai mengintervensi wilayah-wilayah keagamaan, mengkodifikasi syariah misalnya. Akhirnya semuanya itu mau coba dikontrol, semua aspek-aspek kehidupan dengan melalui hakim-hakim dan mufti-mufti ini mencoba jadi akhirnya menjadi cukup negara menjadi kuat tapi ya mencengkeram society. Kalau dulu di Abbasid dan Umayyad itu negara itu tidak mencengkeram society, dia hanya berpikir tentang masalah defense, masalah perluasan wilayah, masalah pajak, tapi society mempunyai mekanismenya sendiri untuk dia maintenance-nya. Bisa nggak dihipotesakan bahwasanya menurunnya Ottoman at the end of the Perang Dunia Pertama
itu secara sistemik dan sistematis karena corruptibility of the moral dibanding Umayyad atau Abbasid, yang menurut saya lebih resilient secara moral. Secara moral. Saya pikir kalau kasus Ottoman itu ya salah satu misalnya yang mulai melemahkan mereka itu bukan hanya misalnya kalau tadinya itu mereka sebenarnya punya sistem survival of the fittest, artinya raja itu tidak pernah mempunyai, sultan itu tidak pernah mempunyai istri, ya kan? Dia hanya mempunyai concubines, maka nggak ada, semuanya itu anak dari sultan itu adalah anak selir semuanya kan. Maka pada saat raja mati, raja itu tidak pernah mengatakan, sultan itu tidak pernah mengatakan ini successor saya. Maka pada saat raja mati itu selalu ini princess ini harus bunuh-bunuhan satu sama lain untuk membuktikan siapa yang sebenarnya paling kuat di antara mereka. Makanya selalu diceritakan itu oleh para chroniclers itu setiap Sultan Ottoman itu dilantik di saat yang sama peti-peti jenazah adik-adiknya atau kakak-kakaknya itu dibawa ke masjid untuk disolatkan gitu. Itu yang terjadi. Dan tapi setelah Sulaiman memperistri, Sultan Sulaiman memperistri istrinya Hurrem itu, akhirnya kemudian mulai ada succession. Dan apakah itu menguntungkan politi Ottoman yang memang militeristik seperti itu atau tidak? Tetapi juga di kemudian hari mereka mencoba terlalu mengontrol society, makanya banyak juga misalnya orang-orang yang tadinya oke dengan Ottoman Project tidak merasa senang lagi dengan itu, karena artinya kan gini, kalau empire itu kan salah satu yang luar biasa dari empire itu, emperor itu, kaisar itu tidak pernah mencoba mencampuri urusannya raja-raja yang ada di bawah dia. Tuh. Ya kan, jadi itu kan seperti kayak federasi saja bahwa ada otonomi di kalangan bawah. Tetapi dengan Ottoman menjadi early modern state, maka otonomi itu mulai dihilangkan, dan itu akhirnya kemudian hari yang menjadikan ketidakpuasan dengan Ottoman system. Dari zamannya Mehmed sampai Sulaiman itu keren banget. Ya, tapi semenjak Sulaiman itu kayak iya kan? Dan itu mulai modernisasi terjadi. Dan itu akhirnya yaitu dia kepingin menjadi sebuah centralized state, dan itu ternyata backfire terhadap mereka. Orang-orang yang tadinya nggak masalah dengan Ottoman Project akhirnya merasa, loh kok ini kita diatur-atur semua gitu. Jadi memang itu memang transformasi ide tentang politik yang luar biasa, dan ide tentang negara yang luar biasa. Dan memang banyak kan early modern empires itu yang kemudian mereka melakukan transisi itu, tapi itulah kemudian yang menghancurkan mereka, karena orang juga tidak, misalnya Habsburg juga demikian pada saat terlalu mengontrol semuanya. Ini Croats and Serbs dan lain-lain ya pada marah dong, mereka nggak mau terlalu diatur seperti itu. Tapi kalau kita lihat benang merahnya dari zaman Umayyad, Abbasid sampai Ottoman, keharmonisan antara agama Abrahamik itu relatif tinggi sekali, barring beberapa aberrations atau anomali lah. Apakah itu perang salib ataupun the militarization of the Ottomans yang mungkin agak-agak sedikit menggores, ya kan, kesatuan di kalangan Abrahamik. Nah ini kok dalam abad ke-20 dan ke-21 agak beda yang kita lihat, keharmonisan antara agama-agama Abrahamik. What happened? Kalau menurut saya Pak Gita, and you know, I would like to hear what you think about this as well. Ini salah satunya adalah berhubungan dengan munculnya negara modern. Karena kalau dulu itu negara itu tidak mencampuri hukum dari masyarakat. Negara itu ini yang harus kita ingat. Abbasid, Umayyad, mereka negara tidak melegislate hukum.
hukum itu selalu private enterprise. Ya, hukum Islam itu terjadi sebagai private enterprise seperti hanya rabbinic law untuk orang-orang Yahudi, itu juga private enterprise. Nah ini kembali lagi tadi waktu pada saat Ottoman mau mencoba melegislate hukum, ya kan? Dan kemudian kalau tadinya kan mereka punya millet system namanya, artinya setiap agama itu ya mempunyai courtnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, ya kan, mempunyai cara-caranya sendiri. Kita nggak ikut-ikutan, kita masalah defense sama-sama, masalah taxation, tapi juga taxation juga mereka tahu bahwa orang Islam bayar zakat, orang Kristen ada taxnya sendiri, ada dan lain-lain. Mereka sangat tidak mencampuri urusan komunitas-komunitas ini. Jadi ini menarik sekali. Jadi ada negara, tapi negara itu tidak terlalu strong. Tapi di dalam negara itu ada komunitas-komunitas yang memang otonom dan negara tidak banyak mencampuri urusan ini. Fast forward ke modern state, yang terjadi adalah ada imaji-imaji tentang standarisasi hukum dan semuanya harus legislate oleh negara dan lain-lain. Sehingga muncullah terminologi seperti minorities, ya kan, religious minorities, orang-orang yang harus juga di maintain oleh negara, yang tadinya ya negara cuek aja, misalnya di Mesir dengan orang-orang Koptik misalnya, ya tadinya ya mereka mempunyai caranya sendiri, tapi sekarang hukumnya harus diseragamkan dan negara ikut melegislate urusan-urusan, dan itu kemudian akhirnya menjadi ketegangan karena yang tadinya ya mereka komunitas-komunitas yang saling hidup berdampingan sekarang kemudian menjadi religious minorities dan menjadi kategori tersendiri di dalam hukum modern sebuah negara. Apa harapan ke depan untuk mengharmonisasikan kembali? Kembali. Saya sih sebenarnya di kalangan ya agama Abrahamik dan lain-lain. Saya sih sebenarnya sangat percaya dengan manusia. Siap. Saya selalu suspicious dengan negara, which is important bahwa kita selalu suspicious dengan negara. Tapi saya percaya dengan manusia bahwa komunitas-komunitas beragama itu kalau tidak terlalu direcokin oleh politik dan oleh unsur-unsur negara, saya pikir mereka semua mempunyai tradisinya masing-masing dan mereka mempunyai tradisi bagaimana membangun manusia, membangun komunitas, membangun relasi antar sesama. Tapi pada saat misalnya sebuah komunitas, kemudian misalnya sebuah kelompok agama mengcapture negara, ya kan, mengambil negara dan kemudian menjadikan negara itu sebagai alat untuk ininya, ya akhirnya yang komunitas-komunitas yang lain ini menjadi dianggap ya mereka menjadi subjek dari koersi negara itu. Jadi saya pikir kalau kita kembalikan ke masyarakatnya, ke komunitas-komunitasnya, itu saya sih banyak percaya ya. Tapi kalau sudah terlalu dipolitisasi, dia menjadi bagian dari dinamika politik ya, dengan segala dinamikanya tentunya, dan itu akhirnya menjadi ketegangan. Inilah Endgame.